Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustadz Indro Purnomo SPDI selaku Ketua Yayasan Liulil Albab Karanganyar. Yang saya hormati Kepala Unit SMP IT Ulil Albab Karanganyar Ustadz Giri Sayekto SPDI. Yang saya hormati Ustadz Daniel LC selaku Mudir PPTH Ulil Albab Karanganyar. Dan yang saya hormati Ustadz Yayat Supriyatna SPDI selaku Kepala Sekolah SDIT Ulil Albab Gondangrejo. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia-Nya, rahmat-Nya, sehingga kita dapat diberikan kesempatan untuk senantiasa melakukan aktivitas kita dan senantiasa menuntut ilmu yang mungkin akan kita laksanakan hari ini dalam rangka Tarhib Ramadan. Insya Allah dalam keadaan sehat, insya Allah dalam keadaan semua jiwa kita, seluruh raga kita masih dalam keadaan tunduk kepada Allah SWT. Kemudian salat serta salam marilah kita aturkan kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW, karena dengan perjuangan beliau sehingga sampailah Islam kepada kita, karena dengan perjuangan beliau sehingga sampailah agama yang nantinya menjadi satu-satunya agama penyelamat kita di yaumul akhir nanti. Dan kita sama berdoa mudah-mudahan kita sebagai umat beliau nantinya ketika di akhirat bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Kemudian di sini saya selaku MC pada kesempatan hari ini sedikit akan membacakan agenda yang akan kita lalui atau kita laksanakan pada pagi ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua adalah tilawah, yang ketiga adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian yang keempat adalah sambutan dari Ketua BWU, kemudian yang kelima adalah inti acara yakni kajian Tarhib Ramadan, kemudian yang terakhir adalah penutup. Untuk mengawali acara kita pada kesempatan pagi ini, marilah kita buka dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian untuk agenda yang kedua atau acara yang kedua yakni tilawah yang insya Allah akan disampaikan oleh Ananda Hanifah As-Sofa yang merupakan santriwati SMP IT PPTH Ulil Albab Karanganyar. Kepada saudari Hanifah As-Sofa, waktu dan tempat kami persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ
ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Allahumma arhamna bil Quran. Mudah-mudahan kita yang mendengarkan ataupun yang membaca, menyimak bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita sama-sama berdoa untuk kita sendiri atau untuk diri kita sendiri dan untuk keturunan kita, mudah-mudahan bisa menjadi ahli Quran dan bisa mendapatkan surga Allah yang paling tinggi. Kemudian meniti acara berikutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin bisa dipersilahkan untuk duduk kembali. Meniti acara berikutnya adalah sambutan. Untuk sambutan kali ini akan disampaikan oleh Ketua atau Direktur Badan Wakaf Ulil Albab untuk Ustadz Anjar Wardono ST. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Alhamdulillah alamin. Yang saya hormati Kepala Yayasan Liulil Albab Karanganyar, Ustadz Indro Purnomo SPDI. Yang saya hormati Kepala Unit SMBIT Ulil Albab Karanganyar, Ustadz Giri Hayakto SPD. Yang saya hormati Mudir PPTH Ulil Albab Karanganyar, Ustadz Daniel LC. Dan yang saya hormati Kepala Unit SDIT Ulil Albab Nggodang Rejo, Ustadz Supriyatnya SPDI. Dan Bapak Ibu wali santri, wali murid semuanya yang berbahagia, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala
pada kesempatan hari ini Allah masih memberikan kita kenikmatan yang luar biasa, kenikmatan iman, kenikmatan kesehatan, sehingga dalam kondisi seperti ini kita masih bisa untuk memanfaatkan kenikmatan yang Allah berikan itu dengan terus menambah ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, wali santri dan hadirin semuanya yang saya hormati, kita berjumpa lagi dengan Badan Wakaf Ulil Albab Karanganyar, di mana hari ini kita menyelenggarakan sebuah acara Tarhib Ramadan dalam rangka kita bergembira menyambut datangnya bulan Ramadan dengan kita mensiarkan kebaikan-kebaikan Islam ini di masyarakat, agar ketika kita masuk bulan Ramadan itu kita bisa maksimal dengan kegembiraan hati, kelipangan hati untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Bapak Ibu, para wali, murid dan wali santri SMP IT PPTG dan SDIT Ulil Albab yang saya hormati, bahwa kenapa kemudian kita perlu menyelenggarakan Tarhib Ramadan ini? Yang pertama, bahwa ini menjadi penting karena di tengah kondisi wabah corona ini kita ingin mengingatkan bahwa sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang suci, bulan penuh keberkahan, di mana dengan adanya bulan itu semua ibadah menjadi sangat dahsyat pahala yang Allah sediakan untuk orang-orang yang dengan ikhlas melaksanakan ibadah selama bulan Ramadan. Yang kedua, sekaligus hari ini kita dari Badan Wakaf Ulil Albab ingin mengenalkan, ingin melaunching bahwa ada badan baru di bawah Yayasan Li Ulil Albab Karanganyar, yaitu Badan Wakaf Ulil Albab. Apakah itu? Bahwa Badan Wakaf Ulil Albab atau BWU itu adalah sebuah badan yang berdiri di bawah Yayasan Li Ulil Albab, yang bertugas, berfungsi, yang kehadirannya untuk mengelola dana-dana wakaf dari siapapun, para wakif yang hendak menyisihkan hartanya untuk bekal di akhiratnya, kita akan kelola demi kemajuan pendidikan semua unit yang ada di bawah Yayasan Li Ulil Albab. Sebagaimana tema yang hari ini kita angkat dalam acara Tarhib Ramadan ini adalah bekal terbaik menuju kematian dengan 3 amal yang tidak akan terputus, yang akan menemani kita ketika kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, para wali murid dan wali santri yang saya hormati, demikian mungkin sambutan yang biasa saya sampaikan pada kesempatan Tarhib Ramadan pada tahun ini. Selamat memasuki bulan Ramadan. Semoga Allah memberikan kita kemudahan, kekuatan, bimbingan untuk bisa maksimal kita dalam beribadah di bulan Ramadan. Semoga kita tergolong jadi orang-orang yang bertakwa sebagaimana tujuan diadakannya perintah puasa yang Allah sampaikan di dalam surat Al-Baqarah. Demikian, ada kurangnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakallahu khairan kasiron untuk Ustadz Anjar Wardono, Sarjana Teknik selaku Direktur Badan Wakaf Ulil Albab. Apa yang beliau sampaikan tadi berkaitan dengan Badan Wakaf Ulil Albab mudah-mudahan bisa menjadi awalan kita untuk memperkenalkan Badan Wakaf Ulil Albab kepada pemirsa semua, dan mudah-mudahan kita sama-sama berjuang untuk keberlangsungan pendidikan Islam di Yayasan Li Ulil Albab. Kemudian meniti acara berikutnya adalah acara inti. Pada kesempatan kali ini acara inti akan disampaikan oleh Ustadz Fahrudin LC, yang dimana beliau merupakan salah satu pengajar di Pondok Pesantren Mahasiswa Ar-Royan, kemudian juga di Abi Umi Boyolali, seperti itu. Waktu dan tempat kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji faqad iktafa, amma ba'd. Para wali santri SDIT, SMPIT dan pondok pesantren Ulil Albab yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, berkat rahmat dan taufik dari Allah, kita bisa berjumpa meskipun secara virtual. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang itu menjadi pilar utama keberhasilan kita di umur kedua kita setelah kita meninggal dunia. Dalam hadis Rasulullah bersabda, "Idza matal insanu in qata'a amaluhu illa min thalath." Apabila seseorang meninggal dunia, maka terputus darinya amal perbuatannya illa min thalath, kecuali 3 hal. Yang pertama, sodakotin jariyah, sedekah jariyah, au ilmin yuntafa'u bihi, dan ilmu yang bermanfaat, awaladin solihin yad'u lahu, atau yang ketiga, anak soleh yang senantiasa mendoakannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam kitab Sahih mereka. Jadi Rasulullah menyebutkan 3 hal yang menjadi pilar kesuksesan kita di umur kedua kita setelah kita meninggal dunia. Jadi para ulama mengatakan bahwa manusia itu memiliki umur dua kali umur ya. Umur pertama itu ya ketika kita berada di dunia, dan umur kedua itu setelah kita meninggal dunia. Dan orang yang cerdas itu orang yang mempersiapkan umur kedua dengan sebaik-baiknya. Al-Qayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Seorang yang cerdik, seorang yang cerdas itu orang yang senantiasa menundukkan nafsunya, memuhasabah sepak terjangnya, wa amila lima ba'dal maut, dan berbuat beramal untuk kehidupannya setelah kematiannya. Jadi kehidupan setelah kematian kita itu sering dinamakan oleh para ulama sebagai umur kedua, yang minimal punya 3 ciri. Ciri yang pertama itu umur kedua ini jauh lebih panjang dari umur pertama kita. Apalagi umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW, umurnya itu di dunia hanya 60-70 tahun. A'maru ummati baina sitin ila sab'in wa aqallu man yajuzu dzalik. Jadi umur umatku, kata Rasulullah SAW, antara 60-70 tahun, dan sangat sedikit yang melewati 70 tahun. Sementara umur kedua itu bisa sangat panjang sekali, bahkan membentang sampai kiamat. Di mana umur kedua ini, ciri yang kedua itu merupakan buah dan akibat dari apa yang kita lakukan pada umur pertama. Ketika kita di umur pertama ini perbuatannya jelek, akhlaknya buruk, itu akan menentukan nasib kita di umur yang kedua. Kita berada dalam alam kubur, itu penuh dengan penderitaan, siksaan. Tidak hanya teror psikis, dengan tiap pagi dan sore itu neraka ditampakkan kepada kita, tetapi juga kita akan mengalami teror fisik ya, yang dilakukan oleh malaikat, mungkar nakir, dan petugas-petugas yang menyiksa kita di alam kubur. Na'udzubillah min dzalik ya. Jadi merupakan buah dan akibat dari apa yang kita lakukan pada umur pertama di dunia ini. Dan yang ketiga, umur kedua itu tidak bisa diperbaiki. Kalau sudah buruk ya buruk, tidak ada kesempatan kedua untuk memperbaikinya. Satu-satunya kesempatan ya di dunia ini kita rencanakan dengan baik umur kedua agar kita menjadi pribadi yang sukses,
kita berada di posisi yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dan nama kita harum sepeninggal kita, seperti para ulama besar, para dermawan sejak zaman Nabi Muhammad sampai zaman kita. Kita kenal Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau sahabat yang dikenal sangat dermawan, bahkan sebagian uangnya diwakafkan sampai sekarang dan pahala jariahnya itu masih terus mengalir kepada Utsman. Jadi nama-nama ulama besar, karena ilmu mereka menjadi abadi sampai kapanpun, mungkin sampai kiamat nanti ya. Jadi 3 hal untuk merencanakan umur kedua yang lebih baik, umur kedua yang sukses. Yang pertama adalah sodaqotun jariyah, sedekah jariyah. Jadi sedekah itu ada 2, sedekah yang sifatnya emergensi, darurat. Ketika kita melihat orang miskin, kelaparan, ya kita kasih konsumsi, kita kasih makan. Jadi sifatnya darurat, itu kita segera menolong mereka dengan sedekah. Jadi karena habis dikonsumsi, ya pahalanya ya sebatas itu. Yang kedua itu sedekah jariyah, kita bersedekah dengan sesuatu yang itu lebih awet, bisa berupa wakaf atau bisa sedekah jariyah yang lain. Rasulullah SAW menyebutkan ada sekitar 9 contoh ya. Di antaranya itu mushafun yuwarithuhu, mewariskan mushaf, atau mengalirkan sungai, atau membangun masjid, atau membangun rumah untuk penampungan anak-anak gelandangan dan orang-orang yang tidak punya tempat tinggal. Dan tentu saja kalau konteks kekinian, ketika kegiatan dakwah Islam semarak, ketika pendidikan keislaman juga mulai bangkit, maka sedekah jariyah yang pahalanya jauh lebih besar itu adalah kita berkolaborasi dengan orang-orang yang mewakafkan hidupnya untuk pendidikan anak-anak kita. Kita support mereka dengan apapun yang mereka butuhkan, terutama untuk pembangunan infrastruktur, karena itu yang sangat dibutuhkan. Jadi itu insya Allah pahalanya akan mengalir sampai kapanpun, meski kita sudah meninggal dunia, bahkan fisik kita itu sudah hancur berkalang tanah. Jadi sedekah jariyah ini yang dulu sangat dianjurkan oleh para ulama salaf. Jadi apapun yang mereka miliki itu prioritas utama adalah sedekah. Dan itu yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW. Ketika beliau menyembelih seekor kambing, itu beliau memerintahkan kepada para sahabat untuk membagikan daging kambing itu. Lalu setelah itu Rasulullah bertanya, apa ada yang tersisa untuk kita? Tidak ada yang tersisa untuk kita kecuali bagian paha, tinggal 1 potong bagian paha. Rasulullah meluruskan pemahaman para sahabat dengan mengatakan, semuanya itu tersisa untuk kita. Jadi yang sudah terdistribusi, yang sudah diberikan kepada fakir miskin, itulah yang hakikatnya untuk kita. Sementara yang belum kita bagikan, itu belum jelas untuk kita. Bisa jadi kucing datang terus makan daging yang sedianya untuk kita, atau mungkin dicuri orang, atau mungkin diambil oleh orang lain. Jadi yang sesungguhnya milik kita itu apa yang sudah kita sedekahkan kepada orang lain. Dan sedekah jariyah ini pahalanya sangat besar, di samping terus mengalir sepeninggal kita. Kenapa? Karena ada akumulasi kebaikan yang bisa terwujud dengan sedekah yang kita berikan. Jadi kalau ibaratnya itu kita tidak sedang memberikan ikan kepada orang yang kelaparan, tetapi kita memberikan kail, sehingga dengan kail itu orang yang miskin itu bisa memancing ikan sendiri, begitu lapar memancing ikan, begitu lapar memancing ikan. Begitu juga sedekah jariyah ini. Jadi sesuatu yang insya Allah bertahan lama dan selama difungsikan, digunakan dengan baik,
pahalanya itu akan mengalir kepada kita. Makanya para orang tua pada zaman ulama salaf dulu itu mewanti-wanti anaknya, kamu boleh jadi apa saja, tapi jangan lupa kamu harus memiliki apa istilahnya destinasi atau punya peninggalan yang itu akan menguntungkanmu di dunia dan di akhirat. Di dunia sebagai bonus dari Allah kepada seorang mukmin, yaitu nama baik, yang itu bukan tujuan utama kita, bahkan bukan tujuan kita, tapi itu adalah buah dan imbas dari amal kebaikan yang kita lakukan. Selama kita ikhlas, insya Allah nama baik itu akan kita dapatkan, dan terutama pahala di akhiratnya. Jadi sedekah jariyah ini luar biasa. Berkat sedekah jariyah ini kita kaum muslimin merasakan nikmat yang besar, nikmat Islam dan iman, yang itu nikmat yang luar biasa. Kenapa Islam bisa sampai ke Indonesia? Itu karena donasi, karena sedekah jariyah dari banyak tangan, dari banyak kaum muslimin yang dermawan, sehingga dakwah Islam bisa berkembang dengan baik. Terus yang kedua, ilmin yuntafa'u bihi atau ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Jadi sebagai seorang muslim, kita itu harus punya prinsip kun da'iyan qabla an takuna kulla syai'. Jadi jadilah kamu seorang dai yang mengajarkan ilmu kepada orang lain sebelum jadi apapun. Jadi antara seorang muslim dengan mu'alim itu adalah satu paket yang seharusnya tidak terpisahkan. Tentu saja masing-masing punya amanah dan tanggung jawab sesuai dengan kapasitasnya. Karena Rasulullah bersabda, balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku meskipun hanya satu ayat. Jadi kita baik wali santri sebagai pengusaha atau pekerja atau ASN misalnya, pasti punya pengetahuan agama yang cukup, maka juga punya kewajiban untuk mengajarkan kepada anaknya, anak-anak tetangga dan orang lain yang membutuhkannya. Ini karena ilmu yang bermanfaat itu insya Allah berguna sekali bagi kita di akhirat nanti. Ad-dalu alal khair lahu mithlu ajri fa'ilihi, atau man dalla ala khair falahu mithlu ajri fa'ilihi. Jadi orang yang menunjukkan orang lain kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mempraktekkan amal kebaikan yang kita ajarkan kepada dia. Dan insya Allah kita akan mendapatkan royalti pahala yang luar biasa. Dan Islam sebagai agama yang terakhir, sebagai agama yang menjadi harapan keselamatan bagi umat manusia, itu memiliki kaedah-kaedah yang itu sangat menguntungkan bagi kita. Di antaranya itu kaedah man jahaza ghaziyan faqad ghaza. Barang siapa yang menyiapkan perbekalan untuk orang yang berjihad di jalan Allah, maka dia juga mujahid di jalan Allah. Jadi mujahid di jalan Allah itu tidak hanya yang maju ke medan perang yang pertaruhannya itu nyawa. Itu tidak hanya orang yang berperang di jalan dakwah, jalan fisabilillah. Tetapi siapapun yang menyiapkan perbekalan untuk mereka, mereka juga mujahid fisabilillah. Itu kaidah yang berlaku untuk semua amal kebaikan. Jadi kalau misalnya kita wali santri kebetulan tipe orang yang sibuk sehingga sulit untuk mendapatkan atau kesempatan untuk mencari ilmu, atau kita punya sedikit ilmu tetapi kita orang yang minder, tidak pandai berbicara di hadapan publik, tidak pandai menyampaikan ide, gagasan atau pikiran ke orang lain, maka sesungguhnya kita bisa berkolaborasi dan kita berhak mendapatkan pahala yang sama dengan apa yang diterima oleh para guru yang mereka itu bertugas mengajar anak-anak mereka, yaitu man jahaza ghaziyan faqad ghaza. Barang siapa menyiapkan perbekalan untuk jihad di jalan Allah, maka dia telah berjihad. Begitu juga kita.
aktivitas pendidikan, proses belajar mengajar itu bila kita punya sedikit rezeki, lalu kita sedekahkan, kita sumbangkan untuk lancarnya proses belajar mengajar, maka kita mendapatkan pahala yang sama dengan yang diperoleh oleh para guru, juga yang diperoleh oleh para murid. Karena dalam Islam belajar dan mengajar itu sama-sama sesuatu yang utama. Karena kalau para pengajar tidak ada anak yang mau belajar, ya dia tidak memiliki kesempatan untuk mengajarkan ilmunya. Jadi dalam Islam itu kata sebuah athar itu ya, kun aliman. Jadilah kamu orang yang berilmu, yang mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Au muta'alliman, atau orang yang tidak punya ilmu tapi semangat belajar. Au mustami'an, atau mungkin kesempatan belajar itu tidak kita dapati, ya kita mendengar. Kalau tidak bisa mendengarkan kajian atau mendengarkan audio atau menyaksikan televisi dan seterusnya, au muhibban, atau minimal kita itu menjadi pecinta para guru, pecinta para santri, pecinta proses belajar mengajar, dan cinta itu kita buktikan dengan sumbangsih kita, peran serta kita dalam proses pendidikan dengan mendonasikan apa yang kita miliki kepada para pahlawan ilmu, para pahlawan dakwah, sehingga kita menjadi orang yang sama, alim, muta'alim, mustami' dan muhib. Jadi orang yang mengajar, orang yang belajar, orang yang mendengarkan, dan orang yang mencintai, bersimpati dan memberikan empati kepada para pejuang pendidikan. Dan kata selanjutnya itu wala takun khomisan fatahlik. Janganlah kamu menjadi orang yang kelima sehingga kamu akan binasa. Jadi orang yang kelima ini orang yang dia tidak punya empati terhadap proses pendidikan. Jangankan mengajar atau belajar, sekedar menyimak mungkin enggak berkenan, apalagi punya empati dan simpati kepada orang-orang yang terjun dalam dunia pendidikan. Makanya fatahlik, maka kamu akan binasa. Jadi minimal kita tunjukkan kepedulian kita, kecintaan kita kepada ilmu. Insya Allah kita itu akan bersama orang-orang yang kita cintai. Almar'u yuhsaru ma'aman ahabba. Seseorang itu akan dihimpun oleh Allah pada hari kiamat bersama orang-orang yang dicintai. Dan apabila kita itu mencintai orang-orang yang terjun dalam dunia pendidikan, dunia ilmu, insya Allah kita itu nanti dikumpulkan oleh Allah pada hari kiamat bersama para ulama. Dan para ulama itu, kata Fudail bin Iyad, yu'addu kabiron inda malakutis samawat. Jadi seorang yang berilmu, yang mengajarkan ilmunya, itu nanti dianggap sebagai pembesar, selebritis di kerajaan langit. Jadi kalau kita menjadi fan mereka, insya Allah kita juga ikut besar di kerajaan langit. Jadi itu minimal kita itu menjadi fan, menjadi pecinta, menjadi orang yang bisa berempati kepada para pejuang pendidikan, sehingga kita nanti di akhirat dikumpulkan bersama mereka. Dan yang ketiga, untuk membangun umur kedua yang lebih baik bagi kita setelah kematian kita adalah meninggalkan anak yang soleh, yang senantiasa mendoakan kita, terutama sepeninggal kita. Jadi siapakah anak yang soleh? Itu sebagian ulama mengambil definisi anak soleh itu ya anak yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Jadi untuk mengetahui, untuk mendeteksi apakah kita ini anak yang soleh, itu sejauh mana komitmen kita dalam mendoakan kedua orang tua kita setelah mereka meninggal dunia. Kalau ternyata kita senantiasa mendoakan kedua orang tua kita, berarti alhamdulillah kita itu masih termasuk anak yang soleh. Dan untuk mencetak anak yang soleh itu bukan sesuatu yang mudah, sangat sulit.
butuh pengorbanan, butuh perjuangan, butuh waktu yang lama. Dan alhamdulillah di kalangan kaum muslimin, terutama para pemuda muslim, mereka telah menghibahkan dirinya, mewakafkan hidupnya untuk mendidik anak-anak kita agar menjadi anak-anak yang soleh, yang senantiasa mendoakan untuk kita, baik semasa hidup kita, terutama setelah kita meninggal dunia. Jadi agar proses mendidik anak-anak kita menjadi pribadi yang soleh itu sukses, berhasil dan lancar, ya, kita sebagai orang tua ya harus mensupport, harus memberikan dukungan sehingga anak-anak kita itu tumbuh kembang menjadi anak-anak yang soleh, tidak hanya sukses di dunia tetapi juga sukses di akhirat. Banyak orang-orang yang belajar di tempat-tempat yang umum, mungkin yang dimotivasikan oleh para guru adalah sukses dalam meniti karir duniawi. Sehingga ketika dewasa, ya orang tuanya dibiarkan menua jauh dari kehidupan anak-anaknya. Mereka mungkin bahkan ada yang keluar negeri karena bekerja di luar negeri. Orang tuanya ditinggal jauh di kampung. Mereka menjalani masa-masa tua itu dalam kondisi sepi. Dan itu dirasakan oleh banyak orang-orang Eropa, ya. Makanya ketika pendidikan Islam itu banyak berkembang di Eropa dengan banyaknya imigran-imigran muslim yang berdatangan di Prancis, Inggris, dan negara-negara maju yang lainnya, orang-orang tua di Eropa itu memperhatikan anak-anak orang Islam itu luar biasa, etika dan sopan santun mereka kepada orang tua luar biasa. Dan mereka yakin bahwa anak-anak seperti ini kelak ketika mereka dewasa tidak akan menelantarkan orang tua mereka. Makanya disebutkan dalam kisah itu ada seorang ibu Perancis yang non-muslim itu mengantarkan anaknya sekolah di sekolah Islam. Ketika ditanya, Anda ini kan non-muslim, kenapa menyekolahkan anak Anda di sekolah kami yang Islam, yang mungkin di Prancis pada dekade sebelumnya itu muslim itu ya identik dengan teroris, ya. Tapi ternyata masyarakat atau sebagian besar masyarakat Prancis tidak percaya itu, ya. Jadi mereka yakin bahwa orang-orang Islam itu orang-orang yang baik, dan generasi muda Islam terutama anak-anak mereka itu akan menjadi generasi yang terbaik, ya. Jadi dia beralasan, kenapa saya tertarik menyekolahkan anak saya ke sekolah Anda, karena saya melihat anak-anak yang sekolah di sekolah ini mereka itu sopan sekali kepada orang tuanya. Dan saya yakin mereka itu kelak akan menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya. Dan saya ingin anak saya juga ketika dia dewasa, dia juga berbakti kepada saya dan tidak menitipkan saya di panti jompo atau di tempat penampungan sosial atau yang lainnya, jauh dari anak-anaknya. Jadi mereka orang yang berjuang dalam dakwah pendidikan ini perlu support, dan insya Allah kalau kita berkolaborasi dengan mereka untuk mensukseskan perjuangan pendidikan ini, insya Allah kita juga nanti akan mendapatkan hasilnya, mendapatkan buahnya. Bahkan mungkin kita akan terkaget-kaget, ya. Karena apa? Ya seperti yang dialami oleh orang tua, disebutkan dalam hadis bahwa ada seorang laki-laki yang dia itu kaget ketika di dunia itu amal kebaikannya sangat minim, tapi dia berada di surga yang tingkatan tinggi. Jadi berada di surga tingkat tinggi. Akhirnya dia penasaran, apa yang membuat saya itu berhak berada di tempat tinggi di surga. Lalu dia memberanikan diri bertanya kepada malaikat atau kepada Allah. Itu oleh malaikat atau oleh Allah itu dijawab, hadza bisababi istighfari waladikalaka.
ini berkat istighfar anakmu untukmu. Jadi si orang tua itu menyadari ketika dia meninggal dunia itu yang dia bisa lakukan di dunia itu hanya sedikit amal kebaikan. Dan tidak seperti itu balasan yang harus dia terima. Ternyata dia mendapatkan jawaban dari Allah, dari malaikat bahwa semua itu disebabkan oleh istighfar sang anak setelah dia meninggal dunia. Jadi semoga kita para wali santri ini di akhirat mendapatkan kejutan-kejutan yang membahagiakan, mendapatkan surprise yang mengejutkan. Dan insya Allah kita bisa bereuni di surga pada tingkatan yang tertinggi. Karena Allah Ta'ala menjanjikan, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu nafsin bima kasabat rahin. Jadi orang-orang yang beriman lalu anak cucunya itu mengikuti iman seperti mereka. Jadi keturunannya itu mengikutinya, beriman. Jadi maka nanti anak cucunya itu akan bergabung di surga itu. Akan terjadi reuni keluarga selama anggota keluarganya itu seluruhnya adalah muslim. Dan mereka berkumpul itu bukan di orang tuanya, di ayahnya atau di ibunya atau di anaknya, tetapi siapa di antara anggota keluarga itu yang tingkatannya paling tinggi. Jadi seluruh keluarga besarnya itu akan ikut reuni di anggota keluarga yang tingkatannya paling tinggi. Wa ma alatna min amali min syai', dan itu tidak mengurangi dari pahala yang seharusnya diterima. Beda dengan matematika dunia. Jadi yang biar yang mendapatkan surga rendah-rendah itu bisa naik, itu yang tinggi itu jatahnya dikurangi sehingga ketemu di tengah-tengah. Itu tidak seperti itu. Itu matematika dunia. Kalau matematika akhirat itu semuanya akan mengikuti keluarga atau anggota keluarga yang surganya paling tinggi dan tidak mengurangi sedikit pun dari pahalanya. Tentu saja sebagai wali santri kita mungkin punya kesibukan yang luar biasa. Terus juga fisik kita ya sudah lemah, semangat belajar kita juga sudah menurun, maka kita harus melampiaskannya itu kepada anak-anak kita. Kita harus punya obsesi agar anak-anak kita itu menjadi orang yang semangat belajar, semangat beribadah, sukses dunia akhirat. Dan mereka kita harapkan ya banyak menghafal Al-Quran, sehingga nanti berhak mendapatkan surga tingkat tinggi. Syukur-syukur khatam 30 juz. Sehingga nanti kita reuninya itu bisa di surga yang tingkatan tinggi. Karena dalam hadis dikatakan yuqalu li sahibil Quran, dikatakan kepada orang yang hafal Al-Quran, iqra wartaqi fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra atau inda akhir ayatin qara'ta. Jadi kepada orang yang hafal Al-Quran, entah itu 1 juz, 2 juz, 3 juz atau 30 juz, itu dikatakan kepada mereka ini. Jadi iqra wartaqi, bacalah Al-Quran sambil menaiki jenjang-jenjang surga. Karena sesungguhnya tempat terakhirmu di surga itu sesuai dengan capaian ayat yang kamu baca. Jadi kalau kebetulan anak-anak kita semangat belajar, semangat menghafal Al-Quran dan khatam 30 juz, insya Allah berarti kita sebagai orang tua itu akan berada di surga tingkatan tinggi sekali. Karena jenjang-jenjang kita di surga itu ya sesuai dengan jumlah ayat yang dihafal oleh anak-anak kita. Kalau anak kita itu hafal 30 juz, berarti kan ada 6.600 sekian ayat. Berarti kita itu berada di tingkatan yang sangat tinggi.
tingkatan 6.600 ya. Sekian tingkat ya. Makanya proses belajar mengajar itu harus kita support dengan optimal sehingga anak-anak kita ketika belajar juga merasa nyaman karena ruang belajarnya juga representatif, bagus. Juga para guru juga merasa tersupport sehingga mereka juga lebih fokus, lebih konsentrasi dan lebih ikhlas dalam menunaikan tugas-tugas pengajarannya. Dan insya Allah kalau kita memberikan support yang maksimal, maka kegembiraan maksimal yang akan kita dapatkan dan kejutan-kejutan spektakuler juga akan kita dapatkan di akhirat nanti. Jadi semuanya itu di luar ekspektasi kita ya. Bukan lebih rendah tapi jauh lebih tinggi, melampaui angan-angan kita, harapan kita. Ternyata balasan dari Allah itu sangat luar biasa. Dan ini sudah disabdakan oleh Rasulullah SAW, a'dadtu li ibadiyas sholihin ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khotara ala qalbi bashar. Jadi aku Allah telah menyiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh itu balasan yang luar biasa yang belum pernah terdengar oleh telinga, belum pernah terlihat oleh mata kita, bahkan belum terlintas dalam benak kita sebagai manusia. Maka para wali santri dan kita semua semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang berhak mendapatkan kejutan-kejutan, surprise yang itu sangat menggembirakan kita. Dan itu harus kita upayakan di dunia ini, kita rencanakan dengan baik, terutama untuk pendidikan anak-anak kita. Kita support, kita memberikan donasi semaksimal yang kita mampu, insya Allah tidak ada yang sia-sia, semuanya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, yang benar dari Allah, yang salah dari diri saya pribadi. Tidak lupa untuk mohon ampun kepada Allah. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakallahu khairan kasiron untuk Ustadz Fahrudin LC. Mudah-mudahan apa yang sudah beliau sampaikan, apa yang sudah beliau terangkan kepada kita bisa kita ambil hikmahnya, bisa kita ambil sisi baiknya, dan mudah-mudahan tidak hanya sekedar kita paham saja, tapi juga kita bisa melaksanakan amalan yang mungkin sudah disampaikan oleh Ustadz Fahrudin LC. Meniti acara berikutnya adalah acara penghujung, yakni penutup. Jika saya atau mewakili dari teman-teman panitia ada kekeliruan, kesalahan, mohon bisa dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.